Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran Discovery Learning. Apa sih Discovery Learning itu? Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk belajar mencari dan menemukan sendiri suatu konsep atau prinsip yang ada dalam pembelajaran. Dalam aplikasi Discovery Learning ini ada 6 sintaks. Yang pertama adalah stimulation atau memberi rangsangan. Yang kedua adalah problem statement. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Yang kelima verification atau pembuktian. Dan yang keenam adalah generalisasi atau menarik kesimpulan. Mari kita menyimak penjelasan dari sintaks yang pertama, yaitu stimulation. Yang kedua, kita akan menyimak bagaimana penjelasan dari statement problem. Yang ketiga, penjelasan dari data collection. Selanjutnya, sintaks yang keempat. Yang kelima kita akan menuju sintaks pembuktian. Dan yang keenam, sintaks yang terakhir adalah generalization. Demikian penjelasan dari keenam sintaks. Kita akan beralih kepada prinsip reaksi yang dilakukan oleh guru dan yang diterima oleh siswa. Kelebihan yang ada pada Discovery Learning ini. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan
kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima adalah memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Adapun kekurangan dalam discovery learning ini antara lain, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Belajar mengajar menggunakan discovery learning ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Ketiga, bagi anak didik yang berusia muda, kemampuan berpikir rasional mereka masih sangat terbatas. Dan yang terakhir, kesulitan dalam memahami suatu persoalan yang berkenaan dengan pengajaran discovery learning ini, jika kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Contoh desain RPP pada discovery learning ini, teman-teman atau sahabat pendidik bisa download pada deskripsi video ini. Terima kasih, ingat setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Hormat saya, Arsal Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.